Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1016 yang menghadirkan banyak pertarungan seru dan beberapa informasi penting di dalamnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini yaitu hasil requestan dari salah satu fan One Piece dengan nama pena Hani Nameko. Dalam cover story memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa, yaitu Zoro menggunakan pakaian ninja bersama dengan Shinobu kucing sedang menghindari serangan tombak dari bawah loteng. Jika nakama ingat, kejadian ini hampir sama dengan Nami dan Shinobu yang saat di Kastil Orochi berusaha kabur setelah ketahuan oleh para pengawal Orochi. Oke, kita langsung saja masuk pada inti pembahasan. One Piece Chapter 1016 diawali dengan situasi ibu kota bunga di malam hari. Kemeriahan pesta api terlihat jelas di sana. Banyak yang menari, bernyanyi, dan juga minum-minum. Sebagian besar penduduk ibu kota bunga menikmati pesta itu tanpa ada beban sedikit pun, karena memang mereka hanya di momen ini terbebas dari Orochi dan sebagian besar anak buahnya, karena Orochi selalu merayakan pesta api di Onigashima. Jika nakama ada yang lupa, pesta api adalah tradisi penduduk Wano sejak dulu dan selalu dirayakan setahun sekali untuk mengenang orang yang sudah mati. Tapi pesta api kali ini akan sangat berbeda dengan pesta api di tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini sesuai dengan ramalan Toki, karena sang fajar akan terbit setelah 20 tahun. Begitu juga yang dijelaskan oleh Oden dalam buku hariannya jika akan muncul Joy Boy untuk membebaskan negeri Wano. Dan memang besar kemungkinan Luffy lah Joy Boy itu. Dan hal itu diyakini oleh sebagian besar aliansi Luffy termasuk Yamato sendiri. Nah, jika berbicara soal festival api, penduduk ibu kota bunga belum ada yang menyadari jika bahaya besar sedang mengincar mereka. Terlihat Pulau Onigashima semakin lama semakin mendekati wilayah ibu kota bunga. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda orang yang akan menghentikan pergerakan pulau ini. Jika saja tidak ada yang menghentikannya, bisa dipastikan ibu kota bunga akan menjadi neraka bagi penduduk di sana. Di dalam ruangan perjamuan, para agen pemerintah dunia masih memantau pergerakan pertempuran ini. Menurut mereka, walaupun Luffy sudah dikalahkan dan 5.000 pasukan sudah tumbang, yang artinya aliansi Luffy hanya menyisakan 3.000 pasukan lagi. Sedangkan bajak laut Kaido masih memiliki 24.000 pasukan. Tapi berkat chopper, 4.000 pasukan Kaido kini membelot menjadi aliansi Luffy, hingga jumlah pasukan aliansi Luffy menjadi 7.000. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh agen pemerintah dunia. Jika Tama telah membuat sebagian besar gifter tunduk kepadanya, yang artinya jumlah aliansi Luffy lebih dari 7.000 orang. Nah, dari perubahan ini membuat para agen semakin susah memprediksikan jalannya pertempuran selanjutnya, karena banyak kejadian yang tak terduga. Tapi apa jadinya jika bajak laut Kaido sudah mendekati kekalahan? Apakah agen pemerintah dunia akan melawan aliansi Luffy atau malah kabur? Menurut kami, mengingat kekuatan dan jumlah yang tak seimbang, mereka akan kabur. Bahkan lebih gilanya, mereka akan memanggil bantuan angkatan laut yang membuat pertempuran semakin tak terkendalikan lagi. Di atas alun-alun, Bauhuang akan memberi sebuah pengumuman baru yang tentunya akan membuat aliansi Luffy akan kembali kehilangan semangatnya, yaitu tentang kekalahan Momonosuke. Jika kita flashback sedikit pada chapter 1014 dan 1015 lalu, Momonosuke bersama dengan Kinemon dan juga Shinobu dihadang oleh Kaido berkat informasi yang diberikan oleh Bauhuang. Kaido telah berhasil membunuh Kinemon, sedangkan Momonosuke dan Shinobu yang terpojok langsung menjatuhkan diri dengan kemampuan ninja Shinobu. Tapi tentu saja Shinobu pasti punya cara untuk selamat bersama dengan Momonosuke. Namun di mata Bauhuang,
mereka telah mati hingga menjadi keuntungan tersendiri bagi bajak laut Kaido. Nah, di saat Bao Huang ingin memberi pengumuman, secara tiba-tiba Nami, Usopp, dan Tama berlari mendekati Bao Huang. Naasnya, Usopp yang tidak menyadari kehadiran ulti harus mendapatkan tandukan mematikan yang membuatnya tersungkur bersimbah darah, sedangkan Tama ditangkap oleh ulti. Ada sebuah kejadian unik di sini. Zeus yang dianggap mati oleh Nami rupanya selamat berkat jiwanya yang tanpa sengaja disedot oleh tongkat petir Nami saat Nami mengeluarkan bola awan hitam. Dan kini Zeus terlahir kembali sebagai tongkat yang bisa berbicara. Di saat situasi semakin genting karena ulti tidak segan-segan membunuh Tama, Nami menyerangnya dengan tongkat petirnya. Namun, yang berbeda kali ini, Zeus langsung berubah menjadi bola berduri sebagai ujung tongkatnya. Ini menunjukkan jika Zeus sekarang memang bukan sekedar awan saja, melainkan juga bisa menjadi sesuatu yang lain. Nah, serangan bola berduri tadi rupanya tidak membuat ulti terluka sama sekali, karena kulitnya yang begitu keras. Tapi Zeus tak habis akal, ia mengingat jika sebelumnya Big Mom menggunakan serangan kombinasi dari 3 homisnya yang membuat ulti terluka. Jadi jika ulti diserang dengan petir 1 kali lagi, bisa dipastikan ia akan KO. Nah, karena saat ini Tama masih bersama dengan ulti, maka tugas Usopp kali ini menggunakan Pop Green untuk memisahkan mereka berdua. Dan setelah berhasil, serangan Thunderbolt pun diluncurkan yang membuat ulti kali ini benar-benar tak berdaya, walaupun sebelumnya serangan itu sempat meleset. Efek kekalahan 2 Tobiropo membuat Bao Huang yang berada di dekat kejadian langsung teriak histeris dan tanpa sengaja mengumumkan kekalahan ulti dan juga Patch One. Kejadian yang membuat seluruh Tobiropo terlihat panik. Dan kini kesempatan Tama untuk mengambil kendali kemampuan Bao Huang tersebut. Di atas tengkorak raksasa, kita diperlihatkan sebuah pertarungan yang dinantikan oleh banyak nakama. Kaido kali ini juga menggunakan wujud hybridnya untuk menghadapi anaknya. Ini menandakan Kaido memang tak main-main lagi untuk bertarung. Kaido sebelum bertarung berusaha mengintimidasi anaknya agar Yamato berubah pikiran sehingga tidak jadi untuk melawan ayahnya. Rasa sayang Kaido kepada Yamato masih ditunjukkan di sini. Walaupun sudah berkhianat untuk membantu Luffy dan bahkan ingin menjadi kru topi jerami, tapi sang ayah masih memberi pilihan untuk menjadikan Yamato sebagai shogun. Namun, berkat tekad Yamato yang sudah bulat karena kekagumannya kepada Oden, ditambah lagi ia juga begitu percaya bahwa Luffy merupakan orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan ayahnya dan menjadikan Wano sebagai negeri yang terbuka. Maka apapun resikonya, ia tetap melawan ayahnya. Tugas Yamato saat ini adalah bukan untuk mengalahkan Kaido, karena memang ia menyadari itu cukup mustahil. Tapi setidaknya dengan menahan Kaido hingga Luffy datang kembali sudah membuatnya puas. Dalam duel Kaido dan Yamato, ada sedikit pernyataan Kaido yang cukup menarik, yaitu Kaido memilih negeri Wano sebagai markasnya karena negeri ini memang spesial. Apa sebenarnya maksud dari Kaido di sini? Apakah karena wilayahnya yang sulit dijangkau oleh pemerintah dunia, atau memang Kaido telah mengetahui sesuatu yang penting yang belum pernah Oda Sensei jelaskan pada manga ataupun animenya, yang nantinya akan mengantarkan Kaido semakin mudah untuk menuju ke Laugh Tale. Bahkan Onigashima yang dipindahkan ke ibu kota bunga juga memiliki alasan tersendiri. Selain Kaido menginginkan ibu kota bunga dirubah menjadi ibu kota Onigashima. Tentu ini cukup menarik jika memang ini benar adanya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.